Apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, cara membacanya menggunakan huruf mim dengan tempo yang dipanjangkan. Cara membaca ikhfa syafawi. Selama ini orang-orang biasanya membaca ikhfa syafawi itu dengan kalimat malahum bihi. Ya, contohnya di bukunya. Sebenarnya cara membaca ikhfa itu ada dua. Ikhfa syafawi itu ada dua step atau dua bagian. Ini kan mim sukun nih, setelahnya huruf ba. Ini mim sukunnya, kemudian setelahnya huruf ba ya. Ini namanya ikhfa syafawi. Jadi suara mim ini ada malahum bihi. Perhatikan cara membaca mimnya. Silakan diperhatikan bibir saya. Malahum bihi. Nah, itu cara membacanya ya. Jadi nggak langsung ditutup, ada namanya bukaan. Malahum bihi. Posisi mimnya tuh seperti itu. Tahu nggak mengapa harus dibaca seperti itu? Alasannya apa? Supaya beda dengan suara iklab ya. Kalau suara iklab gimana? Mim baini aidihi. Meskipun iklab juga ada cara membaca kedua mil itu. Tapi kemarin kita sudah sepakat mengambil mim itu. Lah itu posisi ikhfa syafawi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan yang berhak dan patut kita sembah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Jazakumullah khairan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita awali dengan hadis yang sudah sering kami sampaikan. Mudah-mudahan hadis ini memberikan motivasi kepada jamaah bahwasanya jangan sampai malu untuk mencoba. Ya, jangan takut salah, karena dari kesalahan kita bisa belajar. Karena seyogyanya sebagai seorang manusia itu kita emang harus salah. Karena kalau kita tidak salah, ya kita malaikat, jamaah rahimakumullah. Ya. Tuh. Ya, kita kan malaikat, justru kita dipertanyakan, jangan-jangan ini bukan manusia kok nggak pernah salah begitu.
jangan-jangan malaikat, kecuali ya ada sekelompok firqah ataupun sekte di dalam ya kaum muslimin itu, ada yang mengatakan, berpendapat dan meyakini bahwasanya malaikat Jibril itu salah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad ya. Harusnya disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib katanya. Begitu jamaah rahimakumullah. Saya yakinlah jamaah tidak ada yang begitu jamaah rahimakumullah. Bahkan ada salah satu sekte di dalam Islam itu yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu sebenarnya adalah tafsiran malaikat Jibril ya, tafsiran malaikat Jibril tentang perkataannya Allah Subhanahu wa taala begitu. Ya, tapi ala kulli hal Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah ya, bukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya bacakan hadisnya, ada di halaman yang ya, halaman-halaman sebelum halaman pertama. Apa kata Rasulullah di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Al-mahiru bil Quran ya. Orang yang mahir membaca Al-Quran. Jadi mahir itu bahasa Arab ya jamaah ya. Jadi kalau jamaah itu sudah, kalau memperhatikan ya, sebenarnya jamaah itu sudah banyak ya mengoleksi ataupun sudah banyak mengetahui kosakata di dalam bahasa Arab. Masjid itu bahasa Arab ya. Mayyit bahasa Arab ya. Janazah bahasa Arab. Musalla bahasa Arab juga ya. Apalagi kursi bahasa Arab ya. Apalagi jamaah ya. Madrasah bahasa Arab, Rasul bahasa Arab, Nabi bahasa Arab ya. Ya, masna ya. Kalau jomblo nggak tahu masna itu apa gitu kan. Itu yang tahu Ji Mustain kalau masna itu. Ya. Ada orang yang tahu tapi kadang nggak berani gitu kan. Itu banyak bahasa Arab. Miftah bahasa Arab ya. Sudah sering ya, Miftah, Fattah bahasa Arab ya, Abdul Fattah, Ustadz bahasa Arab ya, semuanya ya. Semuanya ya. Madrasatun, kursiyun, musalla, masjid. Apa bedanya masjid sama musalla? Ukurannya ya, ya. Masjid ada mimbarnya, kalau musalla nggak ada mimbarnya ya. Itu pengertian dari mastirta ya. Masjid tempat sujud, musalla tempat sholat ya. Kalau di dalam Islam ada dua, bukan musalla sama masjid. Masjid sama masjid jami itu aja ya. Jadi masjid yang dipakai untuk sholat Jumat namanya masjid jami ya. Kalau masjid tidak dipakai sholat Jumat namanya masjid saja gitu, masjid jami ya. Jadi ini sebenarnya masjid jami ya gitu. Ini masjid besar kali ini ya, bukan masjid jami ya. Itu jamaah rahimakumullah ya. Musalla ya. Sajadah itu juga bahasa Arab. Jin bahasa Arab. Insan bahasa Arab ya. Al-mahiru bil Quran, yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah. Dia hidupnya di dunia dan di akhirat nanti bersama para malaikat ya. Begitu, bersama para malaikat jamaah. Jadi teman-temannya itu malaikat. Begitu yang mahir itu. Artinya malaikat itu menyertainya dia, menjaga dia, mendoakan dia, begitu kan? Memintakan ampunan kepada dia, memintakan ampunan kepada Allah oleh malaikat, didoakan oleh malaikat, begitu. Itu yang mahir membaca Al-Qur'an. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta ya. Ya, yatata'ta ya. Dan yang membaca Al-Quran terbata-bata ya. Terbata-bata fihi wa huwa alaihi syaqqun falahu ajran ya. Dan dia kesulitan ya, disuruh membaca alladzi anqadha dhahrak ya. Anqadha dhahrak begitu ya. Itu kan sulit ya, tapi dia berusaha terus. Falahu ajron, maka baginya 2 pahala. Itu sudah banyak pahalanya jamaah rahimakumullah ya.
dua pahala, dua pahala, terus dua pahala, dua pahala, terus dua pahala. Jadi santai saja, jangan takut salah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya. Biasanya manusia itu memandang status orang lain itu daripada status sosial biasanya, itu kan. Oh itu orang kaya, oh itu pejabat, oh itu orang ini, orang itu. Tetapi Allah khairukum, sebaik-baik kalian ya di mata Allah Subhanahu wa taala yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Ini label keren jamaah rahimakumullah. Sebaik-baik manusia yang ada di kolong langit dan di muka bumi ini adalah yang belajar Al-Qur'an serta mengajarkannya. Begitu, makanya jamaah rahimakumullah, dari rumah niatkan kepada Allah nawaitu. Ya, ingat, niatkan kepada Allah untuk thalabul ilmi. Jangan niatkan hanya sekedar ya, yang penting hadir, enggak, tapi niatkan dari rumah thalabul ilmi ya, supaya nanti istiqomah. Begitu. Kalau sudah istiqomah, kata Rasulullah, inna akbaral karamah luzumul istiqomah. Ya. Sesungguhnya sebesar-besar karomah itu adalah dia bisa istiqomah. Gitu. Jadi Haji, ya Pak Haji istiqomah terus. Itu sudah dikatakan sebagai karomah. Kalau dulu Sa'ad bin Abi Waqqas itu karomahnya ketika memimpin pasukan yang di dalamnya ada para sahabat Nabi, kemudian terhenti, ternyata di depannya itu ada lautan, sedangkan di seberang sana itu tempat musuh yang akan diserang oleh mereka ya. Akhirnya terhenti, ini gimana ini begitu kan, pulang aja. Tapi kata Sa'ad bin Abi Waqqas, bismillah jalan di atas air, kata beliau. Itu bismillah jalan di atas air gitu. Gimana kira-kira ke Kalianget gitu kan, set sampai ke Kalianget gak ada kapal mau ke Kangean, bismillah jalan di atas air, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saat Abi Waqqas itu bilang, bismillah wahai sahabat Rasulullah, intan surullah yang surkum, wahai orang-orang sahabat Rasulullah, kalau kalian menolong Allah pasti kalian akan ya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditolong. Ternyata benar, Sa'ad bin Abi Waqqas duluan yang mulai. Kebetulan Sa'ad bin Abi Waqqas itu saat itu sedang jalan kaki, pasukannya pakai kuda, jalan Sa'ad bin Abi Waqqas. Langkah pertama nggak tenggelam, langkah kedua nggak tenggelam, langkah ketiga nggak tenggelam. Akhirnya yang belakang ikut semuanya, begitu. Ikut semuanya jamaah rahimakumullah, sampai yang menggunakan kuda itu hanya sampai mananya? Hanya sampai mata kaki daripada kuda itu, jalan di atas air, begitu. Tetapi ketika sampai di pojok, di ujung sana, begitu kan, sahabat bilang, hebat memang Sa'ad bin Abi Waqqas ini, begitu kan, hebat memang Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Bayangkan, sudah didoakan oleh Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas pertama, salah satu calon masuk surga tanpa hisab, sahabat itu. Kemudian yang kedua, setiap kali melempar panah, kemudian melempar tombak, pasti kena, nggak pernah meleset. Lebih canggih daripada sniper yang sekarang ya. Yang ketiga, setiap kali doa nggak pernah tertolak. Bismillah, itu nggak pernah tertolak saat dia bakas zaman. Yang keempat, pantaslah begitu. Akhirnya dia bilang, saat dia bakas ketika sahabat yang lain itu heran, keren kalau bahasa sekarang itu, mantep buat nalakar, tejo kalau kata orang Madura kan, pocur. Tapi kata Sa'ad bin Waqqas, kamu lupa Rasulullah pernah bersabda. Apa sabdanya? Inna akbaral karomah luzumul istiqomah. Karomah yang barusan itu nggak ada apa-apanya. Kata Rasulullah, karomah yang paling besar itu justru istiqomah. Jadi yang di atas air tadi itu nggak ada apa-apanya, kata sahabat Abi Waqqas. Istiqomah itu yang lebih besar, kata beliau. Itu sabdanya Rasulullah SAW. Ini 3 malam 1 pekan istiqomah terus, bagian daripada karomah. Itu jamaah rahimakumullah. Tetapi biasanya dalam rangka menuntut ilmu itu ada namanya tamhis ya. Tamhis itu artinya saringan alam. Itu saringan alam. Apa itu saringan alam? Ya macam-macam begitu. Bosan ojen sih di narah ojen misalkan seperti itu.
Siah nakan na perak soto, apa pun tak sate misalkan seperti itu. Ini nanjaklah tak mangkade misalkan ya. Siah Ustadz tidak tahu jera, mau tahu perak, bisa jadi begitu. Itu jamaah rahimakumullah, itu ada saja gitu. Makanya itu namanya tamhis, akhirnya berhenti begitu. Itu pasti ada namanya jalan-jalan seperti itu, tamhis. Makanya luzumul istiqomah. Jadi doa terus jamaah, mudah-mudahan istiqomah terus. Ini sudah bisa mengalahkan karomahnya Sa'ad bin Abi Waqqas begitu. Itu sahabat karomahnya itu. Saya ceritakan lagi, semoga jamaah juga bisa karomah, tidak apa-apa, bisa istiqomah. Umar bin Khattab tuh punya karomah. Karomahnya apa? Mengalahkan Romawi. Romawi sekarang itu mana sih Romawi? Kalau Rusia itu kan Persia, itu Ukraina itu Persia ya. Itu. Jadi Romawi itu nanti Amerika dan lain sebagainya itu Romawi. Umar bin Khattab pada suatu pertempuran, Umar bin Khattab itu sudah dikepung benteng Romawi itu selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu sudah dikepung, tetapi nggak menang-menang. Biasanya kalau sahabat Nabi Muhammad itu takbir saja, itu bisa luluh lantak itu bentengnya orang-orang Romawi pada saat itu. Ini nggak sampai 3 bulan, sudah banyak yang meninggal, syahid, kemudian sudah kehabisan bahan makanan. Meriam itu sudah tidak ada apa-apanya lagi, nggak tembus di benteng pertahanannya Romawi. Kemudian sahabat Umar bin Khattab bilang, apa ini? Dosa apa yang kalian kerjakan? Begitu pertanyaannya Umar bin Khattab. Tapi ternyata, masa iya sahabat-sahabat Nabi semuanya berbuat dosa? Enggak mungkin, pasti bukan dosa. Mikir lagi Umar bin Khattab, akhirnya bilang, sunnah apa yang kamu belum kerjakan? Kata Umar bin Khattab, mikir, kok nggak pernah menang-menang ini? Biasanya itu sehari 2 hari selesai. Ini sampai 3 bulan jamaah rahimakumullah. Ternyata kata Umar bin Khattab, saya tahu. Ternyata kamu melupakan siwak, begitu. Kata Rasulullah, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli shalah, ya. Sesungguhnya seandainya tidak memberatkan kepada umatku, maka akan aku suruh umatku itu untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Kata Umar bin Khattab, kamu selama perang ini siwaknya sering ditinggal kan? Iya Umar, ya. Sudah nggak sempat mengasah gigi itu, yang diasah pedang, tombak dan lain sebagainya, begitu. Kemudian jamaah rahimakumullah, habis itu besok sebelum berangkat nyerbu lagi, setelah sholat subuh dan sebelum sholat subuh silakan bersiwak. Bener, sebelum sholat subuh bersiwak, sholat, kemudian zikir pagi, kemudian disiapkan oleh Umar bin Khattab, semuanya bersiwak. Itu. Dari dalam benteng pasukan Romawi bilang, pasukannya Umar sudah mengasah giginya, saya mau diapakan ini nanti? Saja pun gigina, ya. Ngeri, akhirnya ketakutan, tanpa perang akhirnya menyerah. Karomahnya Umar bin Khattab itu jamaah rahimakumullah. Jadi giginya diasah kata orang sana. Padahal Umar itu hanya bersiwak saja. Tetapi kata orang Romawi, ini mereka sudah ngasah gigi. Biasanya yang diasah itu adalah pedang sama tombak sama panah. Ini yang diasah giginya, ketakutan dan menyerah. Jamaah rahimakumullah. Itu karomahnya hanya siwak itu. Kata Umar, "Siapa siwak lah?" Ya kan? Itu sunnah Rasulullah kamu tinggalkan, makanya diakhirkan kemenangannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah rudal, udah pulang duluan. Begitu jamaah rahimakumullah, gak usah rudal, sudah pulang duluan. Begitu, pulang akhirnya nyerah. Tanpa peperangan akhirnya Romawi nyerah. Ini aja mau dijadiin apa nanti kita ini? Sudah siap-siap dimangsa katanya. Soalnya giginya sudah ditajamkan. Itu kata mereka, padahal Umar hanya bersiwak. Cuma begini-begini saja, itu jamaah rahimakumullah ya. Gitu. Silau ya. Makanya selain supaya dapat sunnahnya, kalau mau selain segosok gigi juga bersiwak jamaah, dapat sunnahnya begitu. Boleh ya, tapi pakai satu orang ya jamaah ya, jangan digantian ya, satu orang satu siwak ya, jangan gantian ya, seperti itu. Tetapi kalau makan, kata Rasulullah SAW, habiskan makananmu, kalau perlu kamu jilat tanganmu yang tersisa di tanganmu. Kalau kamu tidak mau menjilat, suruh temanmu untuk menjilat tanganmu
yang masih ada makanan itu, ya. Gimana Haji Fatah, siap ya mempraktekkan sunnahnya bersama Ustadz Syafi'i ya? Saya duluan ya. Itu akhirnya dengan sunnah mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena menghilangkan sunnah Nabi, akhirnya pertolongannya diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah dengan majelis kita pada malam hari ini diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah rahimakumullah ya. Ini renungan buat saya pribadi, umum dan umumnya kepada jamaah sekalian. Baik, sekarang kita geser ke hukum mim sukun. Kalau kemarin kita sudah belajar nun sukun, sekarang kita belajar mim sukun ya. Kalau nun sukun ada temannya tanwin, kalau mim sukun tidak ada temannya, hanya mim sukun saja ya. Mim sukun ya, atau mim sukun ini. Baik ya. Kalau kemarin nun sukun atau tanwin ya, itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada apa saja? Izhar, idgham bigunna, idgham bilagunna, kemudian iqlab sama ikhfa. Ini hamzah, ain, ghain, ha, kha, kemudian ha. Ini ya, nun, mim, waw. Kemudian ini lam dan ra. Kemudian ini ba. Ini sisanya nggak usah dihafal jamaah rahimakumullah ya. Nah, sekarang mim sukun ya. Jadi jamaah nanti kalau ketemu mim sukun, perhatikan setelahnya apa ya. Perhatikan setelahnya apa. Baik jamaah rahimakumullah. Nomor 1 namanya ikhfa syafawi ya. Ikhfa syafawi. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba ya. Mim sukun bertemu dengan huruf ba ya. Cara membacanya menggunakan huruf mim dengan tempo yang dipanjangkan ya. Perhatikan cara membacanya jamaah rahimakumullah ya. Cara membaca ikhfa syafawi. Selama ini orang-orang biasanya membaca ikhfa syafawi itu dengan kalimat malahum bihi ya, contohnya di bukunya ya. Nah, sebenarnya cara membaca ikhfa itu ada 2. Ikhfa syafawi itu ada 2 step atau 2 bagian. Perhatikan bibir saya jamaah rahimakumullah ya. Itu kan ada mim sukun bertemu dengan ba ya. Astagfirullahaladzim ya. Malahum ya, ma bihi ya. Ini kan mim sukun nih, setelahnya huruf ba. Ini mim sukunnya, kemudian setelahnya huruf ba ya. Ini namanya ikhfa syafawi ya. Ini ikhfa syafawi namanya. Jadi suara mim ini ada hitam ya. La haula wala quwata illa billah ya. Baik. Jazakumullah khairan Mas Feru ya. Baik. Malahum bihi ya. Perhatikan cara membaca mimnya ya. Silakan diperhatikan bibir saya. Malahum bihi. Ah, itu cara membacanya ya. Jadi nggak langsung ditutup, ada namanya bukaan ya. Malahum bihi. Nah, posisi mimnya tuh seperti itu. Tahu nggak mengapa harus dibaca seperti itu? Alasannya apa? Supaya beda dengan suara iklab ya. Kalau suara iklab gimana? Mim baini aidihim, begitu kan? Mim, meskipun iklab juga ada cara membaca kedua mil itu. Tapi kemarin kita sudah sepakat mengambil mim itu. Lah itu posisi ikhfa syafawi itu mengucapkan mimnya begitu ya. Jadi bukan malahum bihi tapi malahum bihi ya. Kalau mengambil 4 kali ketukan berarti 2 ketukan tek tek begitu. Tapi kalau mengambil 6 ketukan berarti 3 malahum bihi. Itu namanya ikhfa syafawi.
Gimana jamaah? Ya, jangan ditutup langsung. Malahum bihi. Nah, cara membaca ikhfa syafawi. Itu ya tentang ikhfa syafawi ya. Inna rabbahum bihim, itu asabnahum bidhunubihim. Khasiru anfusahum bima kanu qad ji'tukum bibayyinah yad'una rabbahum bil ghadawah wa hum bil akhirati kafirun. Ya, itu membaca ikhfa syafawi. Jadi ada pertama hukum mim sukun. Ya, apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka namanya ikhfa syafawi ya. Baik, biar tidak tertukar. Kemudian di bawahnya yang kedua, apabila ada nun lagi, apabila ada mim sukun bertemu dengan mim, maka namanya idgham mimi ya. Supaya mudah, mim sukun ya, setelahnya mim ya, mi ya, mi. Begitu maksudnya. Jadi yang pertama ikhfa syafawi, mim bertemu dengan ba. Yang kedua mim bertemu dengan mim, namanya idgham mimi. Kalau idgham mimi langsung dimasukkan annahum ya, tadun akhraja abawaykum minal jannah annama ghanimtum min syai' fi aydikum minal asra wa man yatawallahum minkum law kharaju fikum ma zadukum ya. Itu cara membaca idgham mimi, insyaallah mudah karena mim bertemu dengan mim. Berikutnya yang ketiga adalah izhar syafawi ya. Yang satu mim bertemu dengan huruf ba ya, ini satu. Yang kedua mim bertemu dengan huruf mim, ini syafawi, yang ini mimi ya. Yang ketiga izhar syafawi, apabila ada mim bertemu dengan selain huruf mim dan ba ya. Jadi apabila ada huruf mim bertemu dengan huruf hijaiyah semuanya ya, selain mim dan ba ya. Huruf hijaiyah ada berapa jamaah rahimakumullah? 28? Enggak 30? Alif sama alif ya. Ada alif sama alif lam ya, atau lam alif. Itu jamaah rahimakumullah. Jadi 26 yang lainnya maka dia bertemu, namanya izhar syafawi. Karena namanya izhar itu adalah jelas, maka membacanya juga harus jelas. An'amta, mim bertemu dengan huruf ta. Lahum qulubun walhamdulillah, enggak boleh walhamdulillah. Biasanya jamaah rahimakumullah, hati-hati ini ya, hati-hati, termasuk saya juga, hati-hati yang biasanya menjadi imam di rumah atau di mana-mana ya. Biasanya kalau nadanya itu nada yang mendayu-dayu, seringkali terlepas di mimnya, padahal itu adalah hukumnya izhar syafawi, tapi dia didengungkan sama dia. Amma yatasaalun,
'anin naba'il 'azim alladzi hum. Itu kepeleset di akhirnya, karena yang di awal dia sudah mendayu di awal, dikiranya hum itu alladzi hum, enggak enak, alladzi hum fihi mukhtalifun, ya, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum. Di situ biasanya, ya. Padahal di situ alladzi hum fihi mukhtalifun. Itu maksud saya biasanya. Karena seringnya memang nada itu akhirnya menutupi, ya, gunna ikhfa kadang. Di situ para imam biasanya terpeleset jamaah rahimakumullah, biasanya, ya. Seperti itu. Kecuali kalau nadanya sederhana tapi enak begitu kan, itu jarang kepeleset. Tapi kalau gaya-gaya ngambil idgham bigunahnya 6, kayak saya biasanya idgham bigunahnya 6, ikhfa-nya 6, mat arid lisukunnya 6, mat wajibnya 6, mat jaisnya 6, itu biasanya berpotensi tergelincir. Itu maunya enak ternyata nggak enak itu. Cek satu. Ya. Baik jamaah rahimakumullah, ya. Sebelum ke jamaah rahimakumullah, kita ke ibu-ibu dulu. Kemarin ibu-ibu belum membaca gunnah, ya. Silakan dibaca halaman 42. Ya betul, gunnah. Di sini. Ini artinya berita besar. Kalau naba'un, nanti naba'il itu jadinya naba'un, ya. Naba'un. Artinya jauh, ya. Sumber air, ya, naba'. Sumber air, mamba atau naba itu artinya sumber, ya. Jadi anin naba'il azim, diulang. Iya, jazakumullah khairan, ya. Jadi bacanya anin naba'il azim, jazakumullah khairan, ya. Silakan berikutnya. Inna rabbahum bihim. Langsung ditutup kayaknya, nggak ada bukaannya, ya. Inna rabbahum bihim. Ya, jadi jangan langsung itu kedengaran jamaah kalau langsung ditutup itu, ya. Pasti ada getarannya. Inna rabbahum bihim. Jazakumullah khairan. Al-fadlu lil muqtadi, kebaikan dan keutamaan bagi yang mengawali kebaikan. Jazakumullah khairan. Silakan. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Asabnahum bidunubihim. Habis dibuka ditutup Ustaz Syafi'i. Asabnahum. Itu. Asabnahum bidunubihim. Ini langsung ditutup langsung, ya. Tadi dibuka, ya, nggak ada tutupnya. Sekarang langsung ditutup, ya. Buka dulu. Asabnahum. Begitu. Asabnahum. Ya. Sabar, ya. Jadi ada bukan langsung asabnahum, tapi asabnahum. Ya kan? Buka dulu kemudian tutup, ya. Silakan. Masih mikir, Ustaz Safi masih mikir gimana ini. Contoh lagi Ustaz. Ya, sekali lagi ya. Asabnahum. Itu kan. Dibuka dulu, jangan langsung asabnahum. Tidak, tapi sebelum ditutup ada bukaan sedikit. Asabnahum. Ya kan? Gimana? Ya, silakan, ya. Asabnahum gitu Pak Ustaz. Iya, tapi agak lama. Bukan hum, tapi hum. Asabnahum bidunubihim. Tadi sudah dibuka tapi nggak lama itu. Bukaannya harus sama, ya. Asabnahum. Beda kan suaranya? Asabnahum gitu Ustaz. Iya. Asabnahum. Bukan hu, tapi asabnahum. Ya, begitu. Oh, ya. Ya, silakan. Asabnahum
bidunubihim. Bukanya nggak lama, cuma ini nggak seimbang ya. Nggak apa-apa, itu namanya ya tak itu di situ ya, tapi sabar. Oh ya. Asabanahum. Tuh, buka dulu, kemarin mau tutup. Asabanahum gitu Ustaz. Ya coba sekali lagi. Asabanahum bidunubihim. Yang lama itu begitu loh. Asabanahum itu. Gitu. Iya. Asabanahum bidunubihim. Gak apa ya. Jazakumullah khairan Pak Syafi'i. Gak apa-apa, ini sudah berusaha ya. Silakan. Silakan Pak Haji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Khasiru anfusahum bima kanu. Iya, sekali lagi khasiru. Khasiru anfusahum bima kanu. Iya, sudah ada bukaannya, suara tutupnya, tapi bukaannya kurang lama ya. Khasiru anfusahum itu ya. Khasiru anfusahum bima kanu. Ya memang agak sulit, jadi peralihan dari buka ke tutup itu yang agak sulitnya. Itu jamaah rahimakumullah ya. Jazakumullah khairan Pak Haji, jazakumullah khairan syarihnya. Nggak apa-apa ya, ini sudah mencoba. Jarrib walahid takun arifan. Dicoba dan dicoba, insya Allah akan bisa. Silakan Haji Sabila. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Qad ji'tukum bibayyinah. Ya, ini yang tutupan semuanya ya. Dibuka sedikit dulu ya. Qad ji'tukum itu. Jadi bibirnya itu dibuka sedikit ya. Qad ji'tukum baru dikatupkan. Kum ya. Kum ya. Ini sudah kayak latihan vokal aja ya. Kum begitu ya. Ya. Bukan ya. Sekali lagi coba saya. Silakan Haji Sabila, silakan diulangi sekali lagi ya. Qad ji'tukum bibayyinah. Ya, masih semua tutupan ya. Enggak langsung qad ji'tukum, tapi qad ji'tukum. Ah itu. Peralihannya itu yang agak sulit memang. Itu jamaah. Cara membaca ikhfa syafawi. Jazakumullah khairan ya. Silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yad'una rabbahum bil ghadawati. Iya, jazakumullah khairan bil ghadawah ya. Jazakumullah khairan. Pas langsung ya. Agak grogi tadi kayaknya Ustaz Ali ya. Sebenarnya sudah pas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa hum bil akhirati kafirun. Wa hum begitu, silakan diulangi ya. Wa hum bil akhirati kafirun. Wa hum itu peralihannya. Wa hum bil akhirati kafirun. Ya, jazakumullah khairan. Ya enggak apa ya, sedikit demi sedikit. Silakan berikutnya Abi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, balik ke atas Abi, malahum. Malahum bihi. Ya, ini tutupan juga ya. Tutupan juga semuanya. Dibuka dulu sedikit ya. Malahum bihi
sini, silakan. Ma lahum bihi. Langsung ditutup, jangan langsung ditutup ya. Tapi nggak apa, nanti aja di rumah lanjut ya. Nanti di rumah lanjut. Silakan ya. Inna rabbahum bihim. Yaitu. Jadi sudah ketahuan ininya, bukaannya kemarin ditutup. Jazakumullah khairan ya. Jazakumullah khairan imam kita. Jazakumullah khairan, masyaallah ya. Inna rabbahum bihim. Ditahan dulu. Inna rabbahum bihim. Rabbahum bihim ya. Inna rabbahum bihim. Bukan hu tapi hum, itu loh. Bukan hu tapi hum. Ayo silakan diulangi. Inna rabbahum bihim. Ya, gak apa ya. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya ya. Gak apa jamaah. Walladzi yatata'ta ya wa alahu syaqun walau ajran ya. Yang terbata-bata dan dia bersabar ya. Sudah 2 pahala ya. Sudah 2 pahala. Diulang lagi 2 pahala jamaah rahimakumullah ya. Sabar ya. Dulu Rasul itu lebih parah ketalakinya kepada malaikat Jibril. Rasul kalau malaikat Jibril itu talaki, ingat kan ketika kata Rasulullah ma ana biqari, sudah bilang Rasul, saya nggak bisa baca Jibril, iqra ma ana biqari. Sampai ketiga kali itu Rasul bilang iqra ya Muhammad ma ana biqari, langsung diginiin sama malaikat Jibril ya. Sampai Rasul itu nafasnya tersengal-sengal. Begitu, nggak kuat sampai di ghatta, kata Imam Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir, wa ghatta ya, sampai diginiin. Padahal posisi daripada malaikat Jibril itu sayapnya jika dibentangkan itu menutupi ufuk barat dan timur, itu tertutup dengan sayapnya malaikat Jibril. Ketika Rasulullah mengabarkan walahu janahay yasudul ufuk, aku pernah melihat malaikat Jibril itu datang kepadaku dalam bentuk aslinya dan dia memiliki 2 sayap yasudul ufuk. Ketika dibentangkan itu barat ke timur itu tertutup. Lah itu Nabi Muhammad tuh diginiin sama malaikat Jibril. Begitu. Iya, kapek ya kan. Kalau jamaah di sini kan cuma silakan diulangi begitu kan. Enggak apa-apa, santai aja, jangan marah ya. Jangan bosan dan lain sebagainya. Sampai Rasulullah lari ke ibunda ya Khadijah begitu. Tapi ditenangkan oleh ibunda Khadijah gitu. Ditenangkan, wahai suamiku, engkau itu adalah laki-laki yang baik, kamu itu adalah orang yang tidak memutus tali silaturahim. Jadi ketika kesulitan-kesulitan dan ketakutannya Rasulullah itu sampai seperti itu. Di tempat yang lain Rasulullah kalau menerima wahyu sampai Rasulullah itu seolah-olah sudah meninggal karena sudah nggak bisa ngapa-ngapain, diam kemudian bercucuran. Itu kalau talaki bersama malaikat Jibril. Makanya kata Imam Syaukani mengatakan kalau malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad, pilihannya 2. Malaikat Jibril masuk ke dimensinya Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad masuk ke dimensinya malaikat Jibril begitu. Karena 2 alam ini tidak akan bertemu kata beliau. Itu sampai sampai begitu. Tapi enggak apa jamaah ya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.